Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara sekalian, peristiwa penebusan memang mencatat bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi ingatlah bahwa kematian ini bukanlah kekalahan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kematian bukanlah akhir dari kisah Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan dosa, tetapi itu tidak cukup, saudara-saudara sekalian. Harapan manusia bergantung pada satu pertanyaan, yaitu apakah dia memiliki kuasa untuk mengalahkan musuh terakhir, yaitu kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, kubur kosong adalah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan penebusannya setengah selesai. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang perlu dilakukan agar anak-anak pilihannya mengalami berbagai berkat kasih karunia-Nya. Ada fakta lain yang mungkin mengejutkan bagi kita, yaitu bahwa dari kubur kosong itu kita mendengar lagi ada panggilan untuk mati. Kematian dituntut dari setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mengetahui sepenuhnya manfaat dari kehidupan baru yang dijanjikan oleh kebangkitan Tuhan Yesus menuntut kita untuk mati juga. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Injil kita mengerti bahwa kematian adalah jalan yang tak terhindarkan menuju kepada kehidupan. Coba perhatikan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya terdapat dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 yang kita baca tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pada bagian firman Tuhan lain, Rasul Yohanes mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini jelas menunjukkan bahwa Injil menawarkan kepada kita sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh siapapun dan oleh apapun, yaitu kehidupan. Namun dalam menawarkan kehidupan, Injil memanggil kita untuk mati. Sekarang setelah kita dipersatukan dengan Kristus, kita dipanggil untuk penyerahan secara khusus, yaitu kematian bagi diri sendiri. Kita tidak bisa mengerti Injil tanpa panggilan untuk mengikut Kristus dalam kematiannya ini. Kita dipanggil untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kita dipanggil untuk mati mengatur hidup kita sendiri. Kita dipanggil untuk melepaskan kekuasaan penuh atas diri kita sendiri dan menyerahkannya kepada penguasa yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk mati menuruti semua keinginan kita demi kenyamanan, demi kesenangan, dan demi kemuliaan kita sendiri. Lalu kita memutuskan
untuk mencari kemuliaan Raja dan keberhasilan kerajaannya. Saudara, kita juga dipanggil untuk mati bagi kebenaran kita sendiri dan menemukan harapan, pertolongan, dan penghiburan kita dalam kebenaran Yesus yang diperhitungkan kepada kita. Saudara, seperti kematian Yesus, kematian itu bukanlah kekalahan, tapi kemenangan yang besar. Nah, biarlah dalam kesempatan ini sejenak marilah kita melihat dalam hati dan hidup kita. Sudahkah kita mencari tempat-tempat di mana kita masih perlu mati bagi diri kita sendiri? Bagaimana kalau kita berseru meminta kepada Tuhan kerelaan untuk memikul salib dan mengikut Yesus dalam kematiannya? Biarlah masa Prapaskah memanggil kita untuk mati, dan itu adalah hal yang sangat baik. Amin.